Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Mungkin kalian sudah tahu perkembangan perdagangan internasional Indonesia. Kegiatan perdagangan antar negara dapat terlaksana dan berkembang karena adanya keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Kalian perlu tahu bahwa keunggulan ekonomi Indonesia pada dasarnya tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan masing-masing. Di mana saja ya tempat-tempat yang perlu kita ketahui. Oke, yang pertama yaitu Papua ya. Papua ini mempunyai sumber daya alam yang sangat besar ya. Kemudian pengembangan pusat keunggulan ekonomi di Papua merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut sehingga kesejahteraan dapat meningkat baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Papua memiliki sumber daya mineral yang di dalamnya ada tembaga, kemudian emas yang cukup banyak. Tanah Papua menyimpan kekayaan sumber daya alam terbesar dan terkaya yang tidak terdapat di belahan dunia manapun, baik fauna dan flora, tambang di perut bumi maupun sungai dan biota lautnya. Selain itu, industri kelapa sawit di Papua juga menjadi salah satu yang memberikan kontribusi terbesar pada devisa negara. Yang kedua adalah Maluku. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau BKPMD, Provinsi Maluku memiliki wilayah laut dengan luas lumayan besar, yaitu kurang lebih 658.294,69 km dan panjang garis pantainya 8.287 km. Adapun luas wilayah kelola laut adalah sebesar 152.570 km persegi dengan kondisi jaminan wilayahnya berupa perairan itu sekitar 92,4%. Oleh karena itu, Kepulauan Maluku merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan laut kelima terbesar di Indonesia. Potensi sumber daya perikanan terdiri atas ikan pelagis, demersal, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Selain potensi komoditas perikanan yang diuraikan tersebut, yang disebutkan tadi, wilayah Maluku terdapat 969 jenis kerang-kerangan, yaitu 665 jenis siput dengan 13 jenis yang bernilai ekonomis dan 274 jenis kerang dengan 21 jenis yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu, perairan laut Maluku memiliki peluang untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Dalam hal pertambangan, wilayah Kepulauan Maluku menyumbang sumber daya nikel terbesar di Indonesia dan dunia. Oke, yang ketiga adalah Nusa Tenggara. Kepulauan Nusa Tenggara terdiri atas pulau-pulau vulkanik dan rangkaian terumbu karang yang tersebar di sepanjang lautan yang terdalam di dunia dan tidak memiliki pulau besar seperti Jawa dan Sumatera. Wilayah Pulau Nusa Tenggara memiliki posisi yang cukup strategis, baik itu di koridor nasional maupun global. Dalam konteks nasional, wilayah Pulau Nusa Tenggara merupakan lahan potensial produksi garam di kawasan timur Indonesia. Mengingat kondisi geografisnya sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi lebih banyak sumber air laut, peran wilayah Pulau Nusa Tenggara dalam hal pariwisata bagi nasional didasarkan atas potensi keadaan alam terutama bahari. Dalam hal ini, wilayah Pulau Nusa Tenggara diharapkan menjadi etalase wisata ekologis, petualangan, budaya, dan bahari serta kepariwisataan yang berbasis UKM.
Tidak hanya dalam koridor nasional, dalam konteks global, potensi sumber daya alam yang dimiliki wilayah Pulau Nusa Tenggara dapat menjadi pengekspor perikanan yang terbesar di Indonesia. Wilayah Pulau Nusa Tenggara juga diharapkan menjadi destinasi pariwisata tingkat global. Destinasi pariwisata yang akan diunggulkan yaitu Sail Komodo yang direncanakan sebagai destinasi wisata internasional. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini juga merupakan kawasan Taman Nasional Komodo. Kemudian Pulau Komodo berada di sebelah barat Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sape, termasuk wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo merupakan ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Komodo tempat hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Selain komodo, pulau ini juga menyimpan keindahan dan kekayaan flora yang beragam. Pohon kayu sepang yang oleh warga sekitar digunakan sebagai obat dan bahan pewarna pakaian. Pohon nitak juga diyakini ini berguna sebagai obat, bijinya gurih dan enak seperti kacang polong. Selanjutnya adalah Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki posisi yang cukup strategis baik itu di tingkat nasional, regional ASEAN, dan global. Dalam konteks nasional, Pulau Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, serta pertambangan nasional. Selain padi, Pulau Sulawesi menyumbang produksi jagung nasional. Komoditas utama yang dihasilkan dari subsektor perkebunan adalah kakao. Secara global, Pulau Sulawesi merupakan produsen kakao kedua terbesar di dunia. Selain itu, Pulau Sulawesi juga menjadi produsen beras terbesar ketiga di dunia dan menjadi salah satu pengekspor perikanan. Potensi lainnya dari wilayah ini, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, meliputi tembaga, emas, perak, nikel, titanium, besi, mangan, semen, pasir besi atau hitam, belerang, kaolin, dan bahan galian seperti pasir, batu, kerikil, dan tras. Selanjutnya Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan berbagai sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan. Kalimantan juga memiliki kekayaan cadangan minyak bumi, gas, dan batu bara. Selain batu bara, Kalimantan memiliki cadangan biji besi terbesar di Indonesia. Kalimantan juga diketahui memiliki luas kawasan hutan produksi terluas di Indonesia. Menurut data Dinas Pertambangan dan Energi atau Distamben, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014, cadangan batu bara di Kalimantan Timur mencapai 8,82 miliar ton yang diproduksi 249,2 juta ton per tahun atau 65% dari produksi nasional yang mencapai 425 juta ton. Cadangan minyak bumi mencapai 514 juta barel atau 11% cadangan nasional yang berproduksi 35,21 juta barel atau 13,15% produksi nasional. Adapun cadangan gas bumi 17,17 triliun kubik feet atau 24,3% cadangan nasional yang diproduksi 605,57 atau 36% produksi nasional. Kekayaan sumber daya alam tersebut menjadi modal yang luar biasa untuk proses pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Kalimantan memiliki peranan sebagai pengekspor batu bara di beberapa negara ASEAN. Hasil dari perkebunan kelapa sawit di Kalimantan menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan kontribusi pada tingkat nasional maupun ASEAN. Dalam konteks global, Kalimantan memiliki peranan sebagai salah satu paru-paru dunia. Jika dilihat produktivitasnya, Kalimantan berada di nomor 4 sebagai produsen boksit terbesar di dunia. Selanjutnya adalah daerah Jawa dan Bali.
Jawa adalah pulau yang memiliki tingkat kemajuan pembangunan tertinggi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia terkonsentrasi di wilayah ini. Kekayaan sumber daya alam, angkatan kerja usia muda yang berpendidikan, serta pasar domestik yang luas yang tumbuh secara cepat digabungkan dengan kondisi sarana dan prasarana yang lengkap. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa wilayah Jawa dan Bali merupakan pusat kegiatan nasional atau PKN, juga merupakan pintu gerbang kegiatan ekonomi utama pariwisata di Indonesia, baik secara nasional maupun global. Di wilayah ini terdapat 10 dari 50 pusat pariwisata nasional. Produksi tekstil juga terpusat di wilayah Jawa. Industri tekstil merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Tekstil juga merupakan salah satu sumber devisa yang penting dari sektor manufaktur non-migas. Selain itu, Pulau Bali merupakan destinasi wisata yang paling populer di Indonesia. Berbagai penghargaan internasional khususnya di bidang pariwisata telah diberikan kepada Bali. Majalah Travel dan Leisure memilih Bali sebagai World Best Island tahun 2009. Adapun Lonely Planet memilih Bali sebagai peringkat kedua Best of Travel tahun 2010. Oleh karena itu, Bali telah menjadi tujuan pariwisata bagi wisatawan lokal dan dunia. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, ataupun Pulau Surga. Karena di samping pantai-pantai Bali yang sangat terkenal keindahannya, Bali juga memiliki keindahan alam yang luar biasa dan lengkap seperti gunung berapi, sawahnya yang bersusun atau terasering ceking, menghampar hijau, butiran pasir, dan keindahan alam bawah lautnya yang mengagumkan, serta keunikan seni budayanya dan berbagai hasil kerajinan tangan yang khas dan fantastis dari para pengrajinnya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu Sumatera. Pulau Sumatera dikenal sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional. Peran Sumatera bagi nasional didasarkan atas potensi dari hasil perkebunannya yang melimpah, terutama komoditas karet dan kelapa sawit. Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di Sumatera memegang peranan penting bagi suplai kelapa sawit di Indonesia dan dunia. Pulau Sumatera beriklim tropis karena pulau ini dilalui garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Pulau Sumatera kaya akan hutan hujan tropis. Luas hutan hujan tropis Sumatera secara keseluruhan mencapai 2,5 juta hektar. Hutan hujan tropis Sumatera juga menjadi habitat dari beberapa spesies endemik yang cukup langka seperti badak Sumatera, gajah Sumatera, dan harimau Sumatera. Badak Sumatera ini adalah satu-satunya spesies badak yang berbulu di dunia. Wilayah Sumatera juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi nasional pada subsektor pertambangan dan batu bara. Nah, itulah beberapa daerah di Indonesia yang memiliki keunggulan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah keterkaitan pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Adakah keterkaitannya? Ada. Oke, yang pertama kita bahas yaitu tentang aspek ekonomi. Oke, aspek ekonomi, mungkin kita sudah tahu bahwa adanya pusat keunggulan ekonomi membawa dampak yang baik dalam bidang ekonomi. Beberapa manfaat adalah pusat keunggulan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, antara lain yaitu pusat keunggulan ekonomi mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi di daerah sekitar tempat pusat keunggulan tersebut berada. Kemudian yang kedua, pusat keunggulan ekonomi mampu meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di daerah tersebut. Dan yang ketiga adalah adanya pusat keunggulan ekonomi akan memunculkan berbagai fasilitas ekonomi seperti pabrik, bank, bursa, gudang, dan berbagai fasilitas lainnya. Kemudian ada lagi, adanya pusat keunggulan ekonomi akan memunculkan berbagai lapangan pekerjaan. Kemudian adanya pusat keunggulan ekonomi akan menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi dengan mengembangkan ekonomi yang khas berbasiskan sumber daya alam dan sosial budaya lokal.
Dan yang terakhir adalah meningkatnya sarana dan prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya interkoneksi antar wilayah di dalam dan luar provinsi serta meningkatnya aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana dasar antar wilayah di dalam dan keluar provinsi. Selanjutnya adalah aspek perubahan sosial budaya. Ada beberapa pergeseran sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, pusat keunggulan ekonomi menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi berbagai budaya dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya pusat keunggulan ekonomi menyebabkan pergeseran nilai masyarakat dari paguyuban menjadi patembayan. Kemudian yang ketiga, adanya pusat keunggulan ekonomi menyebabkan pertumbuhan penduduk secara pesat. Kemudian yang keempat, meningkatnya sarana dan prasarana penunjang produktivitas sosial masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya interkoneksi antar wilayah di dalam dan keluar provinsi serta meningkatnya aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana dasar antar wilayah di dalam dan keluar provinsi. Kemudian yang kelima, adanya pusat keunggulan akan berdampak pada pembangunan infrastruktur pelayanan sosial di daerah tersebut. Nah, itulah pergeseran sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada upaya pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Apa sih upayanya? Oke. Secara umum, upaya pengembangan pusat keunggulan ekonomi di suatu wilayah diupayakan melalui beberapa jalur. Yang pertama adalah migrasi penduduk, kemudian urbanisasi, transmigrasi, dan transportasi. Nah, mungkin itulah yang bisa disampaikan tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.